Abi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang kepala desa 3 periode di Pringsewu ditangkap karena mengorupsi dana desa. Harga kopi anjlok, para petani di Lampung Barat cemas harga akan terus turun. Pendaftaran murid baru siswa SMP jalur afirmasi dan prestasi dibuka hanya secara daring. Banyak pendaftar kesulitan unggah berkas pendaftaran. Kepala Desa Sukoharjo 3, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu bernama Gunarto, Selasa siang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana desa yang dipimpinnya di tahun 2023. Kerugian negara hingga hampir setengah miliar rupiah. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap modus tersangka yakni mencairkan uang dari pengadaan beberapa kegiatan fiktif seperti pengentasan stunting, posyandu, perawatan kendaraan dinas, serta kegiatan fisik. Uang hasil korupsi itu dipakai tersangka untuk kebutuhan pribadinya. Dari tersangka, polisi menyita uang 10 juta rupiah. Polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat. Ada penyidik menemukan beberapa konten fiktif pada program penanganan stunting, alat kelengkapan posyandu dan perawatan kendaraan dinas. Izin dan adanya markup juga pada barang antara lain seperti PC, printer, serta beberapa belanja material bangunan pada kegiatan pembangunan fisik. Selain itu terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan dalam anggaran, padahal dananya sudah dicairkan seperti program pemberdayaan masyarakat padat karya tunai desa atau yang disingkat PKTD. Tersangka Gunarto nyaris jadi kepala desa permanen. Ia menjabat sebagai kepala desa Sukoharjo 3 sejak tahun 2012 lalu atau selama 3 periode. Jika tidak ditangkap, masa jabatannya sebagai kepala desa baru akan berakhir pada 2030 mendatang. Sayangnya, perjalanannya sebagai kepala desa berakhir dengan perbuatan korupsinya. Akibat perbuatan korupsinya, tersangka terancam hukuman penjara paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama hingga 20 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Pringsewu. Tim penyidik Polres Tulang Bawang Selasa siang melakukan olah tempat kejadian perkara dalam kasus pembunuhan seorang bocah perempuan umur 10 tahun di sebuah kamar mes karyawan di salah satu perusahaan perkebunan tebu di Kecamatan Kedung Meneng. Kedatangan mereka untuk mencari tambahan saksi serta mencari barang bukti tambahan. Hasil penyisiran, petugas menyita barang bukti berupa pakaian korban yang terdapat bercak darah serta sendal korban yang disembunyikan pelaku di plafon. Pada hari kedua penyelidikan, polisi menyatakan telah mengantongi identitas terduga pelaku yang juga merupakan penghuni kamar mes karyawan tempat mayat korban ditemukan. Sejauh ini sudah ada 4 saksi. Tadi pagi kita tambah lagi ada 2 orang yang sudah kita periksa, yaitu pemilik warung, kemudian nanti rencana mungkin yang warga yang ada di sekitar sini juga akan kita ambil keterangan. kalau untuk terduga sudah diidentifikasi Pak ya? Untuk terduga pelaku kemungkinan kuat sesuai dengan bukti-bukti petunjuk yang ada di TKP ini sudah mengarah. Namun pada saat ini memang kami masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui di mana keberadaan dari pelaku ini. Mayat bocah perempuan berinisial RAZ ditemukan sudah tanpa busana pada Minggu malam di kamar mes tetangganya. Korban tewas akibat menderita luka bekas penganiayaan dan di alat kemaluannya juga mengeluarkan darah. Keluarga dan warga menduga korban dibunuh setelah diperkosa oleh pelaku.
Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Penyelidikan kasus dugaan kekerasan fisik dalam kegiatan pendidikan dasar Organisasi Mahasiswa Ekonomi Pecinta Lingkungan atau MAHEPL Universitas Lampung yang menewaskan Muhammad Pratama Wijaya Kusuma yang ditangani Polda Lampung terus bergulir. Selasa siang, keluarga korban resmi menyetujui ekshumasi jasad Pratama Wijaya yang diminta oleh penyidik Polda Lampung. Surat persetujuan ekshumasi atau pembongkaran makam korban dibuat oleh kuasa hukum keluarga korban yang kemudian dikirimkan ke penyidik. Kalau penyelidikan ini kemarin sudah ada beberapa saksi yang sudah diperiksa, termasuk dari panitia, korban, teman korban, saksi korban, kemudian ada tenaga medis juga dari Malahayati Mita Anusada, kemudian dari Abdul Muluk juga. Nah, kaitan dengan ini, untuk proses penyelidikan masih tetap berjalan. Nah, karena kemungkinan untuk pemanggilan saksi-saksi yang lain itu mungkin akan terjadi juga. Nah, untuk pihak keluarga sudah menyetujui ya Bang ekshumasi ini? Kalau untuk proses ekshumasi dari pihak keluarga, dalam hal ini klien kami Ibu Wirnawani itu sudah menyetujui. Ekshumasi bertujuan untuk menyelidiki penyebab kematian korban, apakah akibat dianiaya atau akibat penyakit. Tim penyidik Polda Lampung menyatakan ekshumasi akan digelar setelah menyelesaikan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Dari pihak Unila kemarin kita sudah koordinasi, khususnya tim dari yang dibentuk oleh rektor terkait dengan proses investigasi yang mereka lakukan. Nanti pun terkait dengan hasil dan yang lain-lain akan kita diskusikan lebih lanjut kepada tim. Investigasi di Unila bisa jadi tambahan alat bukti nggak sih untuk penyidikan atau sebenarnya itu internal mereka? Iya, itu sebagai masukan kita juga untuk proses penyelidikan nanti sebelum kita laksanakan ekshumasi ataupun meningkat ke proses penyidikan. Udah ketemu Bang sama pihak investigasi atau belum? Sudah, kemarin dari pihak Unila sudah kita ketemu. Kebetulan dari tim investigasinya kemarin sudah datang dan sudah diterima oleh Pak Direktur. Jadwal ekshumasi sudah ada Bang? Kalau untuk jadwal ekshumasi mungkin setelah saksi-saksi khususnya dari dokter sudah kita ambil keterangan semua agar nanti pada saat ekshumasi bisa terfokus untuk luka-luka yang dialami oleh korban. Berarti Pak lagi fokus mencari alat bukti ini Bang ya? Iya, kita lagi mengumpulkan, mohon doanya mudah-mudahan alat buktinya cepat dapat biar proses bisa segera kita lanjut. Tim penyidik Polda Lampung telah memeriksa 20 saksi untuk mengusut kematian Pratama Wijaya yang diduga akibat mengalami kekerasan fisik saat jadi peserta kegiatan MAHEPL pada November 2024. Polisi juga telah menerima dokumen hasil investigasi yang dilakukan secara internal oleh pihak kampus Universitas Lampung. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Para petani kopi kini sedang dilanda kecemasan akibat harganya terus anjlok. Harga kopi yang semula bahkan tembus Rp75.000 per kilogram, kini turun drastis di kisaran Rp48.000 per kilogram. Anjloknya harga kopi membuat petani cemas, sebab mereka khawatir harga kopi ke depannya akan terus turun. Kekhawatiran harga kopi terus turun tersebut diantaranya dialami para petani di Desa Kota Besi, Kecamatan Batu Berak, Lampung Barat. Menurut petani, hasil panen biji kopi tahun ini berlimpah, namun sayangnya harganya terus turun. Mereka juga khawatir harga kopi akan seperti sebelum masa pandemi COVID-19 lalu yang hanya di kisaran 20 ribuan per kilogram. Berkisaran 47-48 Mas. Oh, itu lagi turun apa lagi naik? Wih, lagi turun ini Mas. Udah berapa lama turun 47-48? Berkisaran antara seminggu 2 minggu ini. Oh, gimana Pak perasaan selaku petani kopi? Wih, sangat was-was Mas. Kalau mikirin harga kopi seperti ini, ya tapi kita bersyukur juga lah daripada harga 20.000 gitu. Tapi kami berharap semoga harga kopi ini bisa kembali stabil lagi. Seperti kemarin harga 70 lebih, jadi bisa untuk kebutuhan sehari-hari gitu Mas. Para tengkulak tidak tahu pasti penyebab turunnya harga kopi saat ini.
Mereka memperkirakan turunnya harga kopi dampak tidak stabilnya ekonomi global sebab biji kopi jadi salah satu komoditas ekspor. Turunnya harga kopi telah terjadi sejak bulan Mei lalu. Dari Rp75.000 terus turun secara bertahap dan kini paling tinggi di Rp50.000 per kilogram. Kalau dolarnya nggak stabil ya ikut nggak stabil harga kopi. Sama gejolak-gejolak yang masih terdengar di telinga-telinga kita kan, di televisi kan masih ada yang perang itu. Ya ada dampaknya, pasti ada dampaknya. Karena negara lagi kurang baik lah, nggak stabil. Oh, bukan karena panen raya yang berbarengan, bukan Pak? Ya itu, ya salah satunya itu. Karena di Brazil sama Vietnam kan panennya lebih besar daripada tahun kemarin. Dan hasilnya lebih banyak dari tahun kemarin mereka. Jadi mungkin ya kebutuhan dan pasokannya lebih banyak tahun ini daripada tahun kemarin. Sama kebutuhan ekspor impornya itu bukan dari Indonesia aja. Jadi kalau di sana banyak ya mungkin di pasaran itu ya namanya harga di pasaran kalau barang banyak ya mesti ya seperti itu, harganya tidak stabil. Lampung Barat merupakan kabupaten penghasil biji kopi robusta terbesar di Lampung. Para petani mendesak pemerintah segera turun tangan menaikkan harga biji kopi. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.